Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rima Dusriani dengan NIM 2030106036 dari Tadris Biologi 3B. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai konsep faktor lingkungan yang saya buat untuk melengkapi tugas ekologi tumbuhan. Poin-poin yang akan kita bahas pada kali ini yaitu: yang pertama, komponen lingkungan. Yang kedua, hubungan antar faktor lingkungan. Yang ketiga, hukum minimum Liebig. Yang keempat, hukum toleransi dari Salford. Dan yang kelima, faktor pembatas. Baiklah, masuk kita kepada poin yang pertama, yaitu komponen lingkungan. Komponen lingkungan terdiri atas komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik merupakan sesuatu komponen lingkungan yang termasuk makhluk hidup. Pada dasarnya, makhluk hidup bisa kita golongkan dengan dasar jenis-jenis tertentu. Sebagai contohnya, golongan manusia serta tumbuhan. Komponen abiotik yaitu unsur komponen lingkungan yang tidak hidup, seperti udara atau oksigen, air, tanah, cahaya matahari, dan iklim tertentu yang dipengaruhi oleh kelembapan, kecepatan angin, dan curah hujan untuk dapat bertahan hidup. Poin yang kedua yaitu hubungan antar faktor lingkungan. Hubungan antar faktor lingkungan sangat penting diketahui di dalam kegiatan pengkajian ekosistem, khususnya bagaimana faktor-faktor lingkungan itu beroperasi. Secara praktisnya, ada 4 kelompok faktor lingkungan yang terkait satu sama lain dan sangat sulit untuk memisahkan pengaruhnya secara individual. Sebagai contoh, topografi dan iklim keduanya sama-sama mempengaruhi perkembangan tanah. Demikian pula halnya iklim dan tanah. Keduanya berpengaruh terhadap kontrol biotik, yaitu operasi mereka di dalam ekosistem dalam menentukan jenis-jenis yang dapat hidup di suatu area. Secara sederhana, faktor lingkungan dapat dipisahkan atas faktor biotik dan abiotik. Akan tetapi, karakteristik dasar dari suatu ekosistem dibangun oleh faktor abiotiknya. Selanjutnya, variasi pengaruh dari faktor abiotik ini di dalam ekosistem akan dimodifikasi oleh pengaruh faktor biotik, yaitu tumbuhan dan hewan. Faktor abiotik adalah pengontrol utama terhadap ekosistem secara keseluruhan. Walau demikian, kontrol dari faktor biotik juga penting karena akan mempengaruhi distribusi dan fungsi dari jenis-jenis secara individual. Poin yang ketiga yaitu hukum minimum Liebig. Pada dasarnya, konsep hukum minimum ini dikembangkan untuk tanaman pertanian guna meningkatkan hasil panen. Liebig merumuskan hukum ini hanya terhadap nutrisi tanaman yang diantaranya pertumbuhan dibatasi oleh sumber daya yang disediakan. Setidaknya cukup bagi yang dibutuhkan oleh tanaman. Pertumbuhan sebanding dengan ketersediaan sumber daya yang terbatas. Pertumbuhan tidak dapat ditingkatkan melalui penambahan sumber daya lain yang bukan merupakan faktor pembatas. Pada intinya, hukum tersebut menyatakan bahwa pertumbuhan tanaman dibatasi oleh satu dan hanya satu sumber daya pada satu waktu tertentu. Hal ini terjadi setelah tanaman memerlukan satu sumber daya pembatas tersebut, dan di sisi lain, sumber daya lain memungkinkan menjadi terbatas. Liebig menggunakan sebuah tong atau barrel untuk mengilustrasikan hukumnya. Kini, ilustrasi ini dikenal nama Liebig barrel. Poin yang keempat yaitu hukum toleransi dari Salford yang berbunyi, setiap organisme mempunyai suatu minimum dan maksimum ekologis yang merupakan batas bawah dan batas atas dari kisaran toleransi organisme itu terhadap kondisi faktor lingkungan. Sehingga hukum ini menjadi kerangka penting bagi pembahasan mengenai distribusi jenis. Suatu jenis organisme hanya akan terdistribusi pada rentang toleransinya terhadap faktor lingkungan. Rentang toleransi suatu jenis terhadap suatu faktor lingkungan dapat digambarkan sebagai kurva berbentuk lonceng. Rentan toleransi antara jenis satu dengan jenis lainnya terhadap suatu faktor lingkungan dapat berbeda. Dan poin yang kelima yaitu faktor pembatas, yaitu keberadaan suatu organisme atau kelompok organisme tergantung pada faktor lingkungan. Faktor lingkungan yang melampaui batas toleransi organisme disebut dengan faktor pembatas. Faktor pembatas terdiri dari faktor pembatas
fisik yang kita kenal secara luas, diantaranya faktor cahaya matahari, suhu, ketersediaan sejumlah air, dan lain sebagainya. Dan faktor pembatas non-fisik yaitu seperti zat kimia dan tipologi, ekosistem, dan indikator ekologi. Sekian video pembelajaran kita pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.